Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Zila Karim, NIM 12111624246, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau. Di sini saya akan membuat video tentang teknik-teknik konseling. Selamat menyaksikan. Ada apa nih? Tiba-tiba datang ke sini. Enggak sebelumnya, apakah saya mau waktu kakak? Enggak tahu. Malah kakak senang kamu datang ke sini. Soalnya kan kamu udah jarang kelihatan nih di dekat rumah nih. Kan biasanya nampak gitu kalau nggak ngobrol bareng, kok tiba-tiba udah jarang kelihatan. Karena sibuk selesai ujian kan, terus sibuk sama persyaratan kuliah di sini ya. Oke. Tapi nggak kira kan kemana gitu, liburan atau apa kan. Sebelumnya kalau boleh tahu kesibukannya apa nih sekarang Aulia? Untuk kesibukan akhir-akhir ini mempersiapkan persyaratan untuk masuk kuliah, sibuk di luar. Boleh tahu ngapain aja tuh? Kadang jalan sama teman. Berarti ini ya karena udah mau masuk, udah selesai ya ujian, terus sebelumnya ada apa nih? Udah tahu kemari mau ngapain? Di sini saya mengundang teman yang bisa menyelesaikan masalah saya. Sebelumnya ada masalah apa sih? Kayaknya nampaknya masalah cukup berat ya. Jadi emangnya masalah apa? Kita sama. Saya merasa kurang kasih sayang dari orang tua saya. Kalau boleh tahu secara detailnya itu kurangnya kasih sayang sama orang tua itu gimana? Karena orang tua saya sibuk di luar bekerja sehingga jarang mempedulikan perhatikan diri saya. Sebelumnya masalah ini terjadi udah berapa lama ya? Mungkin setelah saya masuk SMA cukup lama ya. Berarti itu udah sangat membebani kamu. Oke. Kalau boleh tahu kesibukan orang tua kamu itu seperti apa dan di rumah seperti apa? Orang tua saya sibuk bekerja, di rumah cuma ketemu, pulang sekolah, pergi sekolah, dan keluar, jarang tidak berkomunikasi. Lalu di rumah juga kurang lama. Gitu. Apakah dengan ada masalah ini dapat mengganggu keseharian kamu sebelumnya? Iya, karena bisa mengganggu pikiran saya. Jadi saya setiap malam bikin itulah pengajar. Jadi sebelumnya itu orang tua kamu memang melakukan pekerjaan di luar dan terus sampai rumah tidak memperhatikan kamu. Apakah betul? Kayaknya benar hari ini masuk kamar makan. Jadi orang tua kamu ini sebelumnya lebih menyibukkan diri sama kegiatan sehari. Berarti tidak pernah memberikan perhatian kepada kamu. Iya. Tidak ada waktu luang yang kosong sama anak. Sebelumnya apakah kamu pernah berbicara atau
berkomunikasi sama orang tua kamu tentang masalah ini, kayak aku tuh seperti ini loh di luar sana, aku tuh seperti ini, bercerita tentang masalah kamu. Karena saya udah tahu orang tua saya seperti itu, jadi saya tahu pasti tanggapan mereka berbeda. Jadi saya lebih baik diri saya sendiri, diri saya sendiri. Oh, berarti kamu agak takut atau agak berjaga jarak sama orang tua kamu karena kamu sudah tahu seperti itu. Saya juga kurang terbuka sama orang tua saya. Oke. Apakah mereka itu sebelum kejadian dari SMP itu jarang mempedulikan, atau mereka tiba-tiba lebih mempedulikan pekerjaannya ketimbang kamu? Mungkin dari kecil mereka, mungkin sejak saya kecil mereka memang sudah sibuk bekerja. Saya juga dirawat sama nenek saya. Jadi mungkin semakin besar mungkin mereka perlahan melepaskan saya gitu. Oh, baik-baik. Berarti mereka itu sebelumnya kamu tahu bahwa mereka itu lebih sibuk pada saat sudah mulai remaja, masa remaja. Ya. Berarti sebelumnya kamu itu ya tinggal sama nenek sama kakek sama nenek. Apakah dari kejadian tersebut sebelumnya dari masalah ini, apakah kamu pernah bercerita kepada teman-teman atau orang terdekat kamu seperti itu? Karena saya anak yang kurang terbuka sama orang, jadi saya nggak pernah cerita sama teman saya atau orang terdekat saya. Karena saya memilih untuk diri saya sendiri atau tahu semua masalah orang tua saya. Kalau boleh tahu kamu ada berapa bersaudara ya? Saya bersaudara, saya anak pertama. Jadi bisa dibilang mungkin saya harapan pertama dari keluarga. Mungkin karena itu orang tua kurang peduli. Oke. Berarti kamu masih terbebani sebagai anak pertama kok malah tidak diperhatiin. Berarti adik kamu sekarang Sekolah SD sekarang sama saya tinggal, cuman orang tua saya lebih bisa dibilang lebih memperhatikan adik saya daripada saya. oke. Mungkin mereka menganggap bahwa adik kamu masih kecil, kamu sudah dewasa atau sudah besar, tidak diperhatikan lagi. Sebetulnya tidak boleh seperti itu, karena sama anak itu punya peran, dan orang tua itu harus sama-sama memiliki perhatian, harus memiliki perhatian dan kasih sayangnya seimbang kepada anak-anaknya seperti itu. Oke. Jadi perhatian sebelumnya karena kamu tidak terbuka dan merasa tidak percaya kepada orang lain. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa tidak terbuka? Seharusnya kamu bisa mencurahkan masalah itu atau ke siapa, atau ke nenek kamu atau ke siapa. Karena saya tidak mau membebani orang lain dalam semua masalah saya. Sebenarnya lebih bagus kamu bercerita kepada nenek atau orang terdekat kamu, supaya masalah kamu yang kamu pikirkan itu, masalah yang kamu hadapi ini bisa agak lebih plong atau bagaimana. Terus kamu datang kemari ingin meminta solusi bagaimana untuk menanggapi atau memberikan
penyelesaian kepada masalah kamu. Oke, sebelumnya saya akan memberikan solusi dan menyelesaikan masalah kamu, tapi itu harus kamu sendiri yang menyelesaikannya. Kamu pribadi yang menyelesaikannya. Dengan cara kamu harus berkomunikasi sama orang tua kamu, seperti ajak mereka berbicara dengan baik-baik secara nyaman. Bahwasanya kamu itu harus memiliki keberanian, kayak misalnya aku tuh orangnya seperti ini, aku harus diperhatiin juga, aku jangan dibeda-bedakan, aku tuh iri loh terhadap orang di luar bagaimana, kamu punya perasaan yang bagaimana. Sebelumnya kakak tanya sama kamu, apakah kamu cemburu dan iri sama orang tua dari teman-teman kamu? Jujur saya sendiri iri karena orang tua mereka lebih memperhatikan mereka, lebih punya banyak waktu untuk mereka daripada orang tua saya sendiri. Nah, sebenarnya makanya itu kamu dapat memberikan solusi atau memberikan saran. Kamu itu harus berbicara sama orang tua kamu dengan nyaman dan meminta untuk orang tua kamu itu lebih memberikan support system ke kamu dengan cara yang aku tuh ingin diberikan support system seperti orang tua sana. Tapi kamu dengan penyampaian yang harus sopan, baik, dan memberikan kenyamanan sama orang tua kamu, sehingga orang tua kamu itu merasa kayak, oh ternyata saya salah dalam mendidik, saya lebih mementingkan di luar sana, saya lebih mementingkan pekerjaan daripada anak saya. Dan di situ orang tua kamu harus bisa merubah pola pikirnya, bahwasannya pekerjaan itu masih bisa diberikan waktu yang lain, terus anak itu lebih penting gitu. Misalnya seperti itu, kamu berkomunikasi secara baik-baik dan memberikan kenyamanan sama orang tua kamu sebelumnya. Jadi kedepannya kamu itu harus bisa berani dan terbuka sama orang-orang di sekitar kamu dan orang-orang yang sayang sama kamu. Kalau boleh tahu, gimana nih perasaannya sekarang? Karena saya baru pertama kali membicarakan masalah saya pada kakak, rasanya lega, plong, bisa meluapkan semuanya. Oke, berarti lebih plong. Nah, seperti itu rasanya. Kalau kamu dapat terbuka dan percaya sama seseorang, kamu bakal bisa lebih leluasa dan lebih berani. Bahwasanya kamu, oke, aku harus berani mengatakan masalah ini supaya tidak menjadi kamu stres, menjadi penyakit hati. Jadi kayak kamu tuh bisa berpikir yang lebih positif, bukan negatif. Jadi kedepannya kamu harus lebih terbuka dan berani bercerita tentang masalah yang kamu hadapi ini dengan orang-orang di sekitar kamu. Baik kakak, sebelumnya memberikan solusi dan menyelesaikan masalah kakak seperti itu. Nah, jadi kamu menyelesaikan masalah itu dengan kamu sendiri. Kakak hanya sebagai perantaranya saja. Yang bisa menyelesaikan masalah itu kamu sendiri. Bagaimana? Jadi, terima kasih kakak telah mendengarkan semua masalah cerita saya pada hari ini. Semoga kakak bisa membantu bagaimana kedepannya saya. Ya, semoga kakak bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah ini ya. Terima kasih lo udah datang ke sini.